Ini aturan perkuliahannya ya. Pada dasarnya menganut peraturan perkuliahan di kampus, kehadiran di kelas minimal 80%, sudah berada di kelas sebelum kuliah dimulai, maksimal keterlambatan 15 menit, sanksi boleh mengikuti kelas tapi dilarang absen. Lalu dilarang menggunakan sandal, selop, kaos oblong, dan handphone selama kuliah. Ini kalau kuliah offline ya. Lalu tidak mencontek atau ngerepek waktu kuis UTS, UAS. Sanksi ya seperti yang kalian tahu kalau saya ngasihnya diskon ya. Ini penilaiannya besar di tugas dan kuis. Jadi harapannya kalian rajin mengerjakan tugas dan kuis sehingga bisa membantu penilaian saat ujian UTS maupun UAS kalian. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan open mic atau tulis di kolom chat. Bentar ya. Oke. Belum ya. Hari ini kita masih pengantar tentang psikologi industri, nggak banyak materinya. Ini mata kuliah yang menurut saya menyenangkan ya. Di antara mata kuliah keteknikan atau manajemen atau apa, kita belajar tentang psikologi industri. Di mata kuliah ini, harapannya kalian juga bisa mengambil hikmah untuk diri kalian sendiri. Apa ya istilahnya, jadi juga kita mengenali diri kita sendiri gitu loh. Apakah sudah cukup atau belum dan lain sebagainya secara psikis kurang lebih. Kita juga belajar tentang budaya organisasi, ini nyambung sih nanti sama mata kuliah, mungkin yang ambil mata kuliah pilihan MSDM atau mata kuliah proses bisnis organisasi. Nah, ini tujuan mata kuliah ini adalah memberikan pengetahuan dasar tentang aspek psikologi manusia dalam konteks organisasi, khususnya dalam sistem kerja industri. Jadi, gimana sih kita jadi pekerja nantinya kalau udah kerja, atau kita sebagai wirausahawan, pemilik usaha, kita punya pegawai kan di bawah kita. Definisi psikologi dari kata psyche dan logos. Psyche itu artinya jiwa, logos adalah ilmu pengetahuan. Jadi, psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejiwaan. Studi tentang aktivitas mental manusia. Itu pengertian abstraknya ya. Kalau pengertian saintifiknya, studi tentang perilaku manusia. Jadi, perilaku manusia dalam organisasi itu seperti apa, peran-peran masing-masing manusia dalam organisasi itu seperti apa. Itu yang akan secara garis besar akan kita pelajari di mata kuliah ini. Cukup ringan menurut saya. Jadi ini mata kuliah yang cukup ringan dibanding mata kuliah lain di semester ini ya. Jadi semoga menyenangkan untuk kalian. Tujuannya yaitu untuk memahami perilaku yang dapat diobservasi. Lalu memahami proses mental yang memiliki karakteristik tidak dapat diobservasi langsung, tapi dapat dipolakan dalam bentuk data-data. Bidang-bidang psikologi ada di bidang penelitian dan aplikasi. Kalau di penelitian tuh tujuannya untuk menemukan informasi baru berkenaan dengan tingkah laku manusia. Kalau di bidang aplikasi itu menerapkan pengetahuan tentang tingkah laku manusia dalam berbagai masalah dalam kehidupan manusia. Ini subdisiplin ilmu psikologi.
Ada psikologi umum, psikologi perkembangan, psikologi kepribadian, psikologi sosial, dan psikologi abnormal. Psikologi umum mempelajari bagian-bagian dari tingkah laku manusia secara terpisah. Objeknya proses penginderaan, persepsi, emosi, kemampuan, pikiran, daya ingat, dan lain sebagainya. Contohnya psikologi eksperimental dan fisiologis. Lalu psikologi perkembangan mempelajari tingkah laku manusia berdasarkan tahap perkembangannya. Contoh psikologi anak, psikologi remaja, psikologi orang dewasa, manula. Karena setiap tahap perkembangan ini beda-beda kan. Lalu psikologi kepribadian mempelajari perbedaan tingkah laku manusia dan teori kepribadian. Perkembangan kepribadian, tipe kepribadian. Contoh perbedaan antar individu. Klasifikasi individu untuk memilih calon pegawai yang cocok, seperti itu. Jadi kan, apa ya, kita mengenal istilah right man in the right place. Nah, kalau kita apa ya, mungkin sebagai SDM, atau sebagai pemilik usaha, atau sebagai atasan, atau orang yang berwenang menugaskan orang, kita harus bisa menempatkan orang-orang itu, orang yang tepat di tempat yang tepat. Jangan sampai misal dia kemampuannya itu menjahit, tapi kalian menempatkan dia di tukang cuci piring, kan nggak cocok ya. Atau gini deh, kalau kalian punya restoran, dia orangnya pintar masak, pintar bikin kue, tapi kalian menempatkan dia di tukang cuci piring. Dia nggak bisa masak, tapi kalian tempatkan dia jadi asisten chef, kan nggak mungkin ya. Jadi right man in the right place. Itu kan tadi secara kemampuan. Nah, ini juga harus dipikirkan secara psikisnya, secara karakternya. Kayak misal di posisi-posisi tertentu mensyaratkan karakter-karakter tertentu, kayak gitu. Lalu psikologi sosial mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungan dengan manusia lain di dalam kelompok, termasuk nilai, norma, aturan, komunikasi, kepemimpinan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Contoh, memahami sikap dan perilaku seseorang dipengaruhi oleh interaksi dengan orang lain. Studi tentang perilaku kelompok, opini publik, dan riset pasar. Nah, ini untuk mempelajari hubungan antar manusia sih intinya. Ini psikologi abnormal membahas tingkah laku manusia yang berada di luar batas-batas normal. Ini nggak dipelajarin di psikologi industri, ini dipelajari di, kalau kalian mungkin bisa tanyakan ke teman kalian yang ambil kuliah psikolog mungkin ya. Soalnya ini adalah ranah klinik dan konseling. Jadi kayak misal ada yang anxiety, ada perilaku narsisme. Nah, saya itu ada sih narsisme yang berlebihan itu loh. Kayak star syndrome atau apa gitu, sindrom-sindrom yang ya di luar batas lah intinya. Ini bidang terapan psikologi, ada psikologi pendidikan, psikologi militer, psikologi industri yang kita pelajarin, dan psikologi engineering. Yang kita pelajari adalah psikologi industri. Karena ini nanti ranahnya yaitu tadi perilaku manusia dalam organisasi, termasuk bagaimana ketika ada konflik antar manusia dalam sebuah organisasi, bagaimana cara menyelesaikannya. Ini definisi psikologi industri. Suatu bidang ilmu terapan dari psikologi yang menerapkan hasil temuan dan fakta dari psikologi dan subdisiplinnya dalam konteks industri.
Definisi psikologi industri adalah suatu bidang ilmu terapan dari psikologi yang menerapkan hasil temuan dan fakta dari psikologi dan subdisiplinnya dalam konteks industri. Lalu studi tentang perilaku manusia dalam aspek kehidupan yang berhubungan dengan industri dan mencakup aplikasi dari pengetahuan tentang tingkah laku manusia pada pemecahan masalah manusia dalam konteks industri. Psikologi industri juga merupakan studi mengenai hubungan antara manusia dan pekerjaannya. Lalu aplikasi sisi psikologis mengenai masalah manusia di industri, ya sama sih ini, fokus pada perilaku individu pada situasi pekerjaannya. Intinya adalah perilaku manusia dalam pekerjaannya. Nah ini peran psikologi industri. Menurut Cormick dan Tiffin, psikologi industri penting dalam upaya mencapai keselarasan antara kebutuhan produsen dengan konsumen, agar manusia dapat bekerja secara efektif dan efisien, dan memperlakukan pekerja sebagai manusia. Jadi perlu kalian ingat, pekerja itu manusia, bukan mesin. Nah, disitulah letak dari psikologi industri, yaitu memanusiakan pekerja, bukan menganggap dia mesin yang bisa bekerja 24 jam tanpa henti dan lain sebagainya. Yang tidak memiliki aspek emosi. Kan kalau mesin nggak ada aspek emosi ya. Tapi kalau manusia kan punya aspek emosi ya, yang tiba-tiba bad mood lah, tiba-tiba apalah, tiba-tiba berkonflik dengan rekan kerja, bawahan, atasan, dan lain sebagainya. Kalau mesin kan emang bisa dia berkonflik dengan mesin yang lainnya kan enggak. Sejarah perkembangan psikologi industri, perkembangan teknologi mengubah kondisi organisasi kerja manusia. Peran manusia mulai digantikan dengan peralatan, otomasi, dan lain sebagainya. Sehingga muncul permasalahan tenaga kerja, perbaikan kondisi kerja, upah kerja, PHK, dan lain sebagainya. Ini sejarahnya di tahun 1900 sampai 1916. Mulai dari muncul istilah psikologi industri, lalu muncul perubahan pengaturan situasi kerja yang bisa mempengaruhi produktivitas, lalu dicoba dipraktikkan role play untuk melakukan seleksi pekerja, lalu digunakan untuk mempelajari pergerakan manusia. Di dunia militer sendiri, psikologi industri dipakai untuk penilaian dan seleksi anggota militer. Ini contoh penelitian-penelitiannya, ada Hawthorne Studies. Dia meneliti di perusahaan Western Electric Chicago. Dia ingin melihat hubungan antara tingkat pencahayaan ruangan kerja dengan efisiensi kerja pegawai. Itu hasilnya ternyata nggak ada hubungan konsisten antara tingkat pencahayaan dan efisiensi kerja. Justru selain kondisi fisik, ada faktor lain yang mempengaruhi efisiensi, yaitu perilaku individu dan hubungan antar karyawan. Sehingga muncul Hawthorne Effect, yaitu kecenderungan manusia untuk berperilaku berbeda ketika mereka mendapat perhatian karena merespons situasi kerja. Terus ini ada juga objeknya di Army General Classification Test, IGCT. Ini di militer ya, di dunia militer. Diterapkan di dunia militer. Terus ini di tahun 1946 sampai 1963 muncul engineering psikologi atau ergonomi. Ini kalian pelajari di mata kuliah berbeda ya. Lalu didefinisikan si psikologi
industri ini menjadi personal selection, pengelompokan dan training, perilaku organisasi, sosiologi, dan mempelajari aspek hubungan manusia dalam manajemen personil. Interaksi kelompok supervisi, proses kepemimpinan, komunikasi, kepuasan kerja. Nah, ini di tahun 1964 sampai sekarang, mulai mempelajari motivasi manusia dan upaya untuk memahami pengaruh rancangan organisasi pada motivasi, kepuasan kerja, dan efektivitas kerja. Lalu fokusnya gaya kepemimpinan, filosofi, kebijakan, dan struktur organisasi, sistem insentif, kepuasan manusia, efektivitas organisasi. Jadi ini arahnya udah ke bagaimana manusia berperilaku dalam sebuah organisasi sih, sehingga dia bisa bekerja secara efektif dan efisien, performansinya baik gitu. Tidak, ya mau nggak mau pasti kan hubungan antar manusia mempengaruhi performansi ya, tapi gimana caranya hubungan antar manusia yang mempengaruhi performansi itu positif. Nah, ini model konseptual Uhlaner, bahwa faktor kemampuan, faktor kepribadian, karakter, itu dipakai untuk pemilihan. Lalu variabel kerja lingkungan, variabel organisasi, untuk dirancang. Rancangan, lalu ada pelatihan-pelatihan untuk menambah skill dan pengetahuan, sehingga ketika ini semua digabung, muncul perilaku efektif dan performansi kerja yang baik. Sehingga terjadi interaksi yang optimal antara manusia dan teknologi di dalam suatu sistem kerja. Performansi manusia sendiri dipengaruhi ada variabel situasional, variabel individu, dan interaksi antar kedua variabel. Variabel situasional itu lingkungan kerja, organisasinya. Kalau variabel individu itu kemampuannya, skill-nya, karakternya, pengalamannya, dan interaksi antara kedua variabel. Ini contoh-contoh variabel individual dan variabel situasional serta gabungan di antara keduanya. Yang ini individual, yang ini situasional. Itu aja sih pengantarnya. Apa ada pertanyaan? Nggak terlalu banyak sih. Apa ada pertanyaan? Saran untuk PPT-nya dibagikan sebelum perkuliahan saja, jadi bisa dipelajari atau di-print sebelumnya. Boleh. Nanti saya usahakan ya, saya upload sebelum kelas di e-learning. Kalau nggak ada pertanyaan, ada tugas harian. Absensi bagaimana? Sudah saya screenshot. Jadi nanti tinggal saya isi ke BAP-nya. Jadi kalian jangan khawatir. Izin Bu. Apa?
Tanya. Oh iya, silakan. Kan kita melajari psikologi distrik kan umumnya relatif kan Bu ya, kayak tiap orang pasti punya pandangan dan sudut penilaian beda-beda. Nah, tadi mengenai psikologi umum sama psikologi kepribadian itu gimana? Misal cara bedainnya itu Bu? Kan perlu dikategorikan seperti apa gitu. Oke, kalau psikologi umum, coba saya share screen ya. Bentar. Nih ya, kalau psikologi umum itu mempelajari bagian-bagian dari tingkah laku manusia secara terpisah. Jadi misal, kita ingin tahu nih, kalau lingkungan kerjanya sangat panas, gimana sih reaksi manusia? Kayak gitu. Respon-responnya akan seperti apa secara emosional terutama. Apakah dia akan cenderung marah-marah terus atau gimana? Terus kalau misalnya menempatkan manusia di lingkungan yang sangat dingin, nah itu kayak gimana? Jadi kita ngasih satu rangsangan, kita lihat responnya akan seperti apa. Kalau psikologi kepribadian itu lebih ke karakter dari ini sih, karakter dari manusia. Jadi yaitu tadi dipakai untuk menempatkan manusia sesuai tempatnya. Kayak misal kalau pekerja lapangan kayak kontraktor gitu. Itu kan harus yang fisiknya tahan banting, apa nggak boleh punya penyakit ini. Terus habis itu dan karakter-karakter lainnya. Kan nggak mungkin ya kita naruh orang yang mungkin punya riwayat penyakit tertentu di lapangan. Kan itu membahayakan ya. Makanya ketika kalian lihat di seleksi-seleksi pegawai, seleksi kerja, pasti kan nyambung gitu loh antara dia buka lowongan untuk posisi apa dengan job requirement-nya itu seperti apa. Kayak misal kalian ke tambang gitu, sama ke bank, pasti kan beda ya. Nah, di situ fungsi dari psikologi kepribadian untuk memetakan karakter manusia itu berdasarkan penempatan kerjanya. Kayak teller sama orang IT, bagian IT support, itu pasti karakternya beda kan? Kayak gitu. Mungkin teller akan diutamakan kemampuan komunikasinya, tapi kalau IT support diutamakan skill IT-nya, kayak gitu misal. Apakah menjawab? Jadi nanti kita belajar mendefinisikan job requirement sih, lebih ke job requirement berdasarkan job description. Ada pertanyaan, Hendra? Tadi Hendra ya yang nanya. Iya Bu. Terus itu nggak bisa, misal Bu, psikologi umum. Waktu dibilang bisa masuk ke psikologi kepribadian. Kenapa? Gimana? Sorry. Tes. Iya. Ya, itu sih Bu, apa? Kan tadi udah dijelasin sama Ibu. Misal nanti suatu psikologi umum ini bisa dibilang psikologi kepribadian juga, bisa masuk kepribadian itu gimana? Oh, bukan. Psikologi umum itu kamu ngasih suatu rangsangan, terus manusia akan merespon seperti apa, kayak gitu. Kan juga berkaitan dengan tempat kan. Kalau psikologi kepribadian itu lebih ke karakter yang sudah melekat ke manusianya itu, apa ya? Ya itu karakter. Jadi dulu itu ada di kampus saya itu ada lab. Ini kalau kita belajar psikologi umum ini ada hubungannya sama ergonomi dan sistem kerja sih. Di ITS juga setahu saya ada lab kondisi, lab pengkondisian. Jadi lab pengkondisian ini bisa diatur tingkat kebisingannya, tingkat
temperatur ruangannya, terus habis itu ya beberapa variabel lah. Terus kita sampel 10 orang dimasukkan ke situ, terus di setting dengan tingkat kebisingan tertentu. Nah, reaksi emosional apa yang akan muncul? Nah, itu psikologi umum. Jadi kita kasih kita kasih rangsangan, respon manusianya apa? Itu kan bukan karakter ya. Siap. Kayak misal Hendra ditaruh di tempat yang sangat panas, lalu ingin marah-marah. Apakah sebenarnya karakter Hendra itu adalah pemarah? Kan belum tentu ya. Dia marah karena ditaruh di situasi yang panas, kayak gitu. Tapi karena karakter itu lebih kayak itu tadi. Misal teller di bank ya, ada teller, ada IT support, ada bagian kredit. Nah, kalau teller karakternya mungkin lebih ke yang dia kemampuan komunikasinya yang baik, karena dia kan berhadapan dengan konsumen langsung ya. Sedangkan kalau IT support, dia kemampuan komunikasinya nggak terlalu bagus, nggak apa-apa, tapi yang penting dia skill IT-nya bagus, bisa menyelesaikan masalah problem solver, lebih ke problem solver di IT. Sedangkan analis kredit, karena dia hitungannya banyak, butuh ketelitian, maka karakteristiknya adalah ulet, teliti, dan lain sebagainya. Itu. Kayak gitu sih. Ya, Bu. Beda ya? Udah jelas beda itu, Ya, Indra. iya, Bu. Makasih, Bu. Tujuannya juga udah beda. Ini ada beberapa yang nanya chat. Psikologi industri berarti mempelajari tempat lingkungan kerja dan tenaga kerja. Iya, itu tadi. Salah satunya bisa, tapi sebenarnya ya ada sih bagian. Tapi kalau yang tadi saya ceritakan lab pengkondisian dan lain sebagainya itu nggak masuk di mata kuliah psikologi industri sih, itu masuknya di ergonomi dan sistem kerja. Tapi kita di sini lingkungan kerjanya lebih ke hubungan antar manusia. Jadi gimana sih kita memanajemen konflik? Gimana sih kita berhubungan dengan manusia lain? Karena mau nggak mau, performansi kerja kita pasti dipengaruhi dengan hubungan kita dengan rekan kerja kita, baik atasan, bawahan, atau yang setara. Kayak gitu. Kalau misal kita lagi ada konflik, mau nggak mau pasti mempengaruhi performansi kan. Tapi bagaimana kita bisa memanage konflik itu sehingga performansi kita nggak turun banget. Gitu. Jadi lingkungan kerjanya lebih ke lingkungan sosial ya, bukan lingkungan fisik. Kalau di lingkungan fisik lebih nanti arahnya lebih ke ergonomi. Kalau di psikologi industri, apakah mempelajari psikologi konsumen? Secara spesifik enggak ya. Sebenarnya ada mata kuliah sendiri, tapi enggak di ITTS enggak ada. Di beberapa kampus lain tuh ada di mata kuliah riset pasar. Itu memang mempelajari psikologi konsumen atau konsumen behavior. Jadi perilaku konsumen. Kalau di psikologi industri enggak sih. Kalau psikologi industri bisa dibuat untuk bernegosiasi bisnis atau kerjasama, enggak, Bu. Bisa sih seharusnya ya. Bisa sih seharusnya. Tapi bernegosiasi itu kan nggak cuman masalah psikologi ya. Tapi ada aspek legalnya di situ. Jadi perlu berhati-hati juga sih. Jadi jangan, kalau menurut saya ya, negosiasi dan kerjasama itu yang paling penting tidak menyalahi aspek legal. Karena kalau udah menyalahi aspek legal, agak susah ya. Gimana melatih mental bagi orang yang mengawali usaha? Ini akan ada di mata kuliah kewirausahaan, bukan di mata kuliah ini ya, Mas Ahmad. Untuk psikologi industri sendiri itu kan kita mengamati berdasarkan feeling, berarti cara kita memandang karakter seseorang bekerja secara bertahap. Nah, untuk memperkuat pengamatan kita itu bagaimana ya, Bu? Sebenarnya bukan berdasarkan feeling ya, tapi berdasarkan data. Jadi kita mengamati perilaku manusia itu enggak sehari gitu loh, karena kalau kita sebagai SDM ya, kita kalau psikologi industri ini kan arahnya ke SDM ya. Jadi bagaimana merekrut, mengelola SDM, dan iya benar sih, merekrut dan mengelola SDM. Nah,
dan melatih termasuk ya. Melatih itu mengelola juga ya. Merekrut dan mengelola SDM. Nah, kita sebagai SDM tuh atau sebagai HC Human Capital nggak bisa ketika ada suatu masalah terkait perilaku pegawai, kita nggak bisa menjudge dalam satu hari gitu. Tapi kita harus melakukan pengamatan beberapa kali, mungkin beberapa hari. Nah, dari pengamatan beberapa hari itu kan kita kelihatan polanya ya, kelihatan datanya. Bisa dengan kita coba kasih rangsangan. Nah, kalau kita kasih rangsangan, respon dia gimana ya? Kalau kita kasih konflik, respon dia akan gimana ya? Itu kan bukan berdasarkan feeling ya, tapi kita berdasarkan teori-teori psikologi yang ada, kita coba terapkan dan kita lihat polanya seperti apa. Dan memang pasti bertahap, nggak bisa satu hari jadi. Untuk memperkuat pengamatan, ya tadi, beberapa hari dilakukan pengamatan, sehingga terbentuk pola tertentu. Karakter manusia kadang kan bisa disembunyikan ketika pertama bertemu. Baru tahu nanti ketika sudah lama kenal. Itu bagaimana ya, Bu? Iya, ini benar sih. Tapi setidaknya, makanya kan ada aturan-aturan SDM ya. Kayak misal, apa ya, kalau di kita TS itu ada aturan kepegawaian. Ya, selama dia tidak melanggar aturan kepegawaian itu, ya udah nggak masalah. Tapi ketika karakter dia menabrak aturan kepegawaian, misal aturan kepegawaian itu meminta karakter yang setiap pekerja harus jujur, setiap pekerja harus bisa menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya. Nah, setiap pekerja harus memiliki inisiatif bla 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 bla. Itu kan secara keberjalanan kalau memang dia karakter dasarnya itu nggak jujur, pasti di satu titik dia akan ketahuan kan, oh ternyata dia nggak jujur. Nah itu kan menabrak aturan kepegawaian, sehingga akan terbit mungkin surat peringatan, sanksi dan sanksi lainnya seperti itu. Jadi selain ketika pemilihan kita mencoba menggali karakter calon pegawai, kita juga membuat border aturan-aturan yang sehingga karakter aslinya keluar itu tidak menabrak aturan itu. Kayak misalnya karakternya adalah orangnya moody. Ya selama moody itu tidak mengganggu integritas, tidak mengganggu pekerjaan dan lain sebagainya, ya nggak masalah kan, tidak menabrak aturan kepegawaian kayak gitu. Tapi kalau moody itu lantas membuat dia malas-malesan kerja sehingga pekerjaannya itu tidak sesuai atau tidak selesai tepat pada waktunya, kan itu jadi menabrak aturan kepegawaian kan. Oh, Mbak Nurul. Apakah menjawab semuanya tadi? Bu Rizka, mohon maaf izin bertanya, Bu. Iya. Ya, jadi kan gini, Bu, kita kan nantinya kalau sudah terjun ke dunia kerja, pasti bekerjanya dalam bentuk tim ya kan, Bu? Iya. Nah, apabila kita nanti diamanahi kepercayaan untuk menduduki di posisi tertinggi di suatu tim atau organisasi, nah lalu kita dihadapkan dengan tim yang ada berbagai macam kepribadiannya, Bu. Yang satu, misal dengan jiwa ambisius dan kompetitif yang tinggi, dan yang satunya motivasi kerjanya rendah. Nah, bagaimana cara kita sebagai atasan atau ketua lah intinya, untuk menyatukan dan mengkondusifkan agar bisa memberikan output yang maksimal untuk organisasi tersebut, Bu. Terima kasih. Nah, itu yang akan dipelajari di mata kuliah ini nanti, salah satunya. Karena perbedaan karakter tadi akan menimbulkan konflik-konflik tertentu dan pembagian peran, kan? Jadi, secara umum ya, nanti akan dipelajari lebih detail di dalam mata kuliah ini. Saya lupa di week berapa. Tapi secara umum, gini Mas Helmi. Setiap orang kan punya karakter yang berbeda-beda. Misal kita diamanahin menduduki koordinator tim, kita balik lagi ke psikologi kepribadian, kita harus bisa menempatkan tim kita, anggota tim kita sesuai karakternya, right man in the right place. Karena ketika kita tidak bisa melakukan itu, akan muncul konflik-konflik
karena konfliknya kayak misal tidak sejalan dengan hati nuraninya dan lain sebagainya, tidak sejalan dengan skillnya dan lain sebagainya. Jadi ketika kita dihadapkan dengan berbagai macam karakter bawahan, ya kita harus bisa menempatkan masing-masing sesuai perannya. Jadi kayak misalnya yang ambisius, mungkin dikasih peran sebagai apa ya? Dia ambisius kan biasanya visioner ya. Berarti dia diajak untuk berpikir jauh ke depan. Planning, bikin milestone. Milestone tim kalian akan seperti apa. Nah, orang-orang seperti itu akan cocok. Terus tadi apalagi ada yang ambisius, ada yang slow. Ada yang Ya, motivasi kerjanya rendah, Bu. ya kalau motivasi kerjanya rendah itu harus dimotivasi untuk lebih up lagi ya. Saya kalau beda sih, motivasi kerja itu bukan karakter menurut saya. Motivasi kerja itu kayak kamu males atau enggak gitu loh. Kan jangan sampai kita males ya. Kayak gini, sebenarnya nggak ada orang bodoh di dunia ini. Yang banyak orang males. Sebenarnya nggak ada orang yang nggak bisa kerja itu. Yang ada orang males kerja. Nah, gimana cara kita sebagai atasan memotivasi staf kita untuk bisa meningkatkan performansi kinerja. Mungkin kalau karakter itu apa ya, kayak yang sederhana aja. DISC tahu nggak? Yang dominan, sanguin, koleris, apa sih? Bener. Ini loh yang plekmatis, melankolis, sanguin, koleris. Nah, misalnya yang koleris ini kan ambisius ya jiwanya. Itu kita tempatkan sebagai orang-orang yang membuat tujuan jangka panjang, milestone. Sedangkan sanguin ini dia kan kok ilmu komunikasinya baik, maka dia kita tempatkan sebagai orang yang menghadapi orang lain, kayak gitu. Terus yang melankolis, melankolis itu kan dia cenderung perfeksionis ya. Mungkin kita tempatkan sebagai auditor. Terus pragmatis, ya itu pragmatis itu apa ya? Saya lupa. Itu kita tempatkan di tempat yang sesuai. Tapi kalau masalah motivasi kerja itu beda sih, bukan karakter menurut saya. Itu sesuatu yang memang harus dimiliki semua orang. Apakah menjawab, Mas Helmi? Cukup ya, Bu. Terima kasih. Cuma ada satu pertanyaan lagi, Bu, yang masih gantung buat saya. Iya, boleh. Apakah strategi kayak membonding satu tim itu perlu, Bu, untuk dalam satu organisasi gitu, Bu? Iya, perlu. Sebenarnya bukan membonding ya, lebih ke menyatukan satu tujuan. Istilahnya kayak gini nih. Ada 10 orang, satu tim 10 orang mau ke Inggris dari Indonesia. Kan udah jelas tuh ya, dari Indonesia ke Inggris itu bagaimana caranya, terus kan tujuan akhirnya udah jelas nih Inggris. Tapi ada satu orang yang tiba-tiba membelot ke Belanda. Akhirnya tujuannya nggak tercapai kan? Tujuannya kan ke Inggris, bukan ke Belanda. Jadi kalau menurut saya membonding itu bukan untuk apa-apa ya, tapi untuk lebih ke menyatukan satu tujuan itu, biar apa yang kalian kerjakan itu lebih terarah kayak gitu. Kayak misalnya tujuan organisasinya adalah memperoleh tingkat kepuasan konsumen 90%. Kan pasti ada bagian marketing, bagian keuangan, bagian produksi, bagian apa gitu ya kalau di perusahaan. Nah, ada satu bagian itu yang dia kayak nggak peduli dengan tingkat kepuasan. Dia pedulinya hanya penjualan aja. Kayak marketing, dia pedulinya hanya penjualan. Dia nggak peduli tingkat kepuasan konsumennya beneran 90% apa enggak, yang penting produknya terjual. Lah, ini kan jadi nggak satu visi ya, nggak satu tujuan. Akhirnya dia lari ke arah yang berbeda, sedangkan bagian-bagian yang lain tuh jalan ke arah yang sama. Ini bisa merusak sistem, bisa merusak organisasi kayak gitu, Mas Helmi. Jadi bondingnya itu lebih gimana caranya agar satu tujuan yang sama, yaitu tujuan organisasi kalian. Kayak misalnya, organisasi yang sepele lah. Enggak sepele sih maksudnya. Organisasi yang kecil yang sedang kalian alami. Himpunan.
Sebenarnya tujuan kalian bikin himpunan apa sih? Nah, terus habis itu ada satu orang yang membelot. Dia di himpunan malah punya ambisi yang lain, bukan ambisi, punya tujuan yang lain. Nah, kan jadi beda ya. Akhirnya dia nggak bisa berjalan dengan arah yang sama dengan orang-orang yang lain. Nah, itu yang berbahaya untuk himpunan kalian. Kayak gitu. Apakah menjawab? Apakah menjawab, Mas Helmi? Ya, menjawab, Bu. Terima kasih banyak jawabannya. Ya. Jadi bondingnya itu lebih ke arah tadi ya, menyatukan tujuan. Penting sih itu. Ini ada pertanyaan, apakah di psikologi industri berpengaruh pada organization development dan culture? Tentu. Tentu. Yang ada di sebuah perusahaan nantinya, ya, tentu. Sangat berpengaruh ya. Jadi, malah, apa ya, kita budaya organisasi itu bagian dari psikologi industri sih, menurut saya. Yang gimana caranya kita bisa menanamkan budaya organisasi itu ke setiap karyawan, ke setiap pegawai atau karyawan di perusahaan kita. Misal budaya organisasinya epic, excellent, problem solver, integrity, kolaboratif. Nah, gimana caranya kita dengan ilmu psikologi industri bisa menanamkan si budaya organisasi itu ke pegawai-pegawai kita. Kayak gitu, Mbak Teresa. Dan bisa jadi dengan perubahan karyawan, perubahan karakter, perubahan tujuan, budaya organisasinya juga akan berubah kayak gitu. Kalau dulu sih saya ada mata kuliah sendiri ya tentang budaya organisasi di luar mata kuliah psikologi industri. Tapi memang berkesinambungan sih. Gitu. Pembentukan budaya organisasi. Apakah menjawab, Mbak Teresa ini yang nanya? Menjawab, Ibu. Terima kasih. Nah, ini Mbak Yuhanita menyambung pertanyaannya Mas Helmi. Bagaimana cara kita membedakan orang yang ambisius dengan orang yang bersemangat untuk cepat mencapai tujuannya? Sebenarnya saya agak bingung, bukan agak bingung. Sebenarnya ambisius itu apa sih? Ambisiusnya seperti apa dulu? Menurut saya ambisius yang arahnya positif itu adalah orang yang bersemangat untuk mencapai tujuan. Orang yang visioner. Orang yang menurut saya orang yang bagus ya, orang yang ambisius itu, karena dia tahu ke depannya itu dia mau ngapain, dia punya rancangan milestone hidup dia bisa mencapai titik-titik tertentu pada saat kapan. Itu malah menurut saya sebuah karakter yang baik. Tapi ambisius akan menjadi karakter yang negatif ketika dia berusaha menaikkan dirinya dengan cara menjatuhkan orang lain. Tapi ketika dia menaikkan dirinya dengan cara dia menata hidup dan tidak menjatuhkan orang lain, malah justru mengajak orang lain naik bareng. Nah, itu bisa jadi ambisius yang positif sih. Kayak gitu. Sebenarnya bersemangat untuk mencapai. Nah, itu kan yang negatif ya, Mas Helmi. Ambisius yang menginjak kepala orang agar dirinya lebih tinggi. Nah, itu ambisius yang negatif. Yang harus kita hindari sih memang. Jangan sampai kayak gitu. Menurut saya, ya ambis nggak apa-apa. Ya setiap orang pasti punya tujuan hidup nggak sih? Maksudnya kayak saya pribadi pun saya juga punya milestone hidup. Ketika saya umur sekian saya harus bisa mendapatkan apa, ketika umur sekian saya harus bisa sampai di titik apa. Sederhananya kayak gitu. Tapi ketika saya mencapai titik itu tidak dengan menjatuhkan orang lain. Tapi kalau bisa kita mengencourage, karakter yang baik adalah ketika kita mengencourage orang lain untuk ini. Untuk naik bareng gitu loh. Karena menurut saya satu posisi bisa kok dicapai dengan beberapa orang sekaligus. Kayak misal kalian ambis nih lulus 3,5 tahun. Kalian bikin milestone lah, semester 1 ambil berapa SKS, enggak ya? Semester 1, semester 2 pasti ambil 18 ya, udah paketan. Tapi semester 3 ambil berapa SKS, semester 4 ambil berapa SKS, sampai semester 7. Kalian udah merencanakan kira-kira nanti topik penelitian. Di semester 5, kalian misal udah merencanakan topik penelitiannya akan seperti apa. Di semester 6,
Kalian merencanakan hal ini, hal itu, dan lain sebagainya, sehingga tercapai di semester 7. Apakah lulus 3,5 tahun, 7 semester itu hanya akan kalian seorang yang mencapai? Kan enggak kan? Mau 100 orang lulus 3,5 tahun nggak masalah, kampus nggak masalah, selama 100 orang itu memang berkompeten. Kenapa kalian nggak mengajak teman-teman kalian, inner circle kalian untuk lulus bareng 3,5 tahun? Gitu. Itu contoh ambisius yang baik ya, yang bisa mengencourage orang. Bukan dengan aku harus jadi yang paling pinter sehingga aku bisa lulus 3,5 tahun dengan cara jelekin temennya, jebak dan lain sebagainya. Kok kayak sinetron ya yang jebak. Tapi mungkin ada ya beberapa praktek kayak gitu. Itu yang menjadi tidak baik ya. Jadi jadilah ambisius dengan cara mengencourage inner circle kalian. Nah, menurut saya nggak masalah sih itu. Bullying berarti juga termasuk ambisius, Bu? Enggak ya. Saya selalu menganggap bahwa ambisius itu adalah sesuatu yang positif karena itu tadi, orang yang ambisius adalah orang yang tahu dia itu mau jadi apa. Justru orang yang nggak punya ambisi itu adalah orang yang berbahaya karena dia nanti hidupnya nggak terarah, dia nggak tahu tujuan dia hidup itu untuk apa. Kayak gitu loh. Jadi malah justru setiap dari kita itu harus punya ambisi, karena dengan kita punya ambisi kita kan punya tujuan kan. Kalau kita nggak punya tujuan, sederhananya gini deh, ambisi kalian dalam kuliah itu apa? Kalau kalian nggak punya ambisi dalam kuliah, terus kalian kuliah ini ngapain? Tujuannya apa? Kenapa kalian kuliah? Kayak gitu loh. Banyak ini Mbak Teresa, banyak sekali persaingan di dunia kerja menjadi lingkungan yang toksik. Betul, saya mengalami sendiri sih. Bagaimana menanggapi di sebuah lingkungan yang toksik? Karena seringkali muncul cerita tentang toksik di pekerjaan, ambisius berkedok ingin melejit lebih jauh dibanding yang lain dan lain. Balik lagi ya, kalau kita cerita tentang ambisius, ya bagaimana caranya kita menjadi mempunyai karakter ambisius yang mengencourage tadi. Jadi kita melejit bersama. Apa sih gunanya kita melejit sendirian? Kayak gitu. Tapi kalau saya lebih ke gini ya, menanggapi sebuah lingkungan yang toksik di suatu pekerjaan dan atau perusahaan. Kalau saya pola pikirnya simpel. Ini waktu itu saya nonton podcastnya Taufik Hidayat sama siapa? Deddy Corbuzier. Nah, menurut saya itu bagus sih. Taufik Hidayat ini ingin merubah sistem di olahraga kita. Sistem untuk atlet-atlet gitu, remunerasi atlet, penghargaan atlet, dan lain sebagainya. Dia melihat kayak atlet-atlet badminton yang, ya kita tahu sendirilah, badminton itu sangat membanggakan ya, termasuk salah satu cabur yang sering menang, cabur Indonesia yang sering menang kan. Tapi ternyata pensiunan badminton itu tidak selamanya sukses. Mungkin kayak Taufik Hidayat contoh pensiunan badminton yang masih bisa sukses ya. Dia punya klub dan lain sebagainya. Tapi ada pensiunan badminton lain yang hidupnya sederhana dan dia nggak mau teman-teman pelatnasnya itu jadi seperti itu. Teman-teman pelatnas yang sekarang jadi seperti itu. Akhirnya dia masuklah ke Kemenpora. Tapi setelah dia beberapa tahun di Kemenpora, dia melihat memang sistemnya sudah bobrok dari sana dan dia nggak kuat. Dia udah cabut. Akhirnya dia cabut dari Kemenpora. Ya sama kalau saya pribadi menanggapi sebuah lingkungan yang toksik, ketika saya merasa saya bisa menghandle diri saya, memanage diri saya dalam konflik yang toksik itu di suatu perusahaan itu, ya saya akan bertahan dan mencoba memperbaiki. Tapi ketika saya emang nggak bisa, menurut saya udah nggak bisa dihandle, cabut. Masih banyak kok lokasi pekerjaan-pekerjaan lain yang lingkungan kerjanya mendukung performansi, daripada saya bertahan di situ tapi performansi saya nggak bagus karena terlalu toksik. Kayak gitu Mbak Teresa. Kalau bisa bertahan, bertahan. Kalau nggak, cabut. Simple sih buat saya.
ada orang-orang stigma orang-orang bahwa ada kepribadian ganda. Ada. Ini kepribadian ganda apa dulu nih? Ini yang kayak ini multiple personality disorder. Itu udah masuk ranah psikologi klinis ya Mbak Yuanita. Itu nggak dipelajarin di psikologi industri. Itu kalau kita mungkin punya teman yang kuliah di jurusan psikologi bisa diajak ngobrol tentang multiple personality disorder. Itu emang orang-orang yang berkepribadian ganda dan itu termasuk salah satu apa ya, kelainan psikis ya. Semacam itulah, semacam anxiety disorder. Apa mental disorder, termasuk mental disorder. Termasuk apa yang mood swing-nya keterlaluan itu bipolar. Nah, kayak gitu. Tapi ada juga kepribadian ganda yang dimaknai lain, seperti muka dua. Nah, itu lebih ke karakter ya, orang bermuka dua itu. Itu Mbak Yuanita. Hustle culture itu ada hubungannya dengan psikologi industri. Hustle culture. Hustle culture itu apa ya? Coba saya cari dulu hustle culture. Kondisi yang terjadi karena seseorang memiliki motivasi untuk bekerja melebihi batas waktu demi meraih kesuksesan. Bahkan mereka seolah ingin bekerja keras lebih banyak daripada waktu normal. Dapat merusak keseimbangan kehidupan dan pekerjaan work-life balance. Tergantung arahnya ya menurut saya. Berhubungan dengan psikologi industri, bisa jadi ketika si hustle culture ini menjadi budaya organisasi, memang budaya organisasinya itu, tapi sebenarnya ini persepsi sih. Yang namanya work-life balance itu menurut saya persepsi masing-masing orang ya. Kayak misal kalau saya cerita-cerita sama teman saya yang seorang konsultan di McKinsey, atau cerita ke teman-teman saya yang kerja di Unilever, saya memandangnya, persepsi saya, kok kamu kerja terus sih, kayak kapan kamu menikmati hidupmu, work-life balance-mu seperti apa? Tapi mereka memaknai bahwa ya kalau aku kerja sekeras ini, aku dapat cuannya lebih. Gitu. Jadi menurut saya itu work-life balance itu lebih ke persepsi ya. Jadi tadi ada yang bilang sih, mindset bahwa orang sukses itu harus kerja keras. Ya iya, tapi kan sukses di mata saya sama sukses di mata kalian beda ya. Setiap dari kalian pasti memahami sukses itu dengan arah yang berbeda-beda. Misal sukses buat saya adalah ketika saya bisa mentransfer ilmu saya ke kalian. Itu adalah definisi sukses saya. Tapi definisi sukses kalian belum tentu sama dengan saya kan. Definisi sukses kalian mungkin ketika kalian udah punya rumah sendiri, atau ketika kalian punya kendaraan pribadi, kayak gitu. Jadi definisi sukses kan beda-beda ya setiap orang. Ya setiap sukses harus kerja keras. Ya balik lagi, work-life balance juga menurut saya persepsi. Work-life balance di mata saya dan di mata teman saya berbeda. Teman saya bilang, loh dengan bekerja aku menikmati hidup kok. Aku dapat duit, tiap hari Jumat aku masih bisa main. Tapi buat saya kayak kerja 25 jam sehari itu sangat rasional. Makanya saya resign dari agensi, nggak kuat jadi konsultan. Kayak gitu. Walaupun gajinya lebih gede daripada jadi dosen. Kayak gitu. Jadi setiap orang kan persepsinya beda-beda. Bagaimana kita berada lingkungan atau tempat kerja yang toksik, bagaimana kita cara bertahan atau survive. Toksik balik lagi ya, seperti yang saya bilang tadi. Toksiknya gimana dulu? Toksik yang bisa kita terima atau yang nggak bisa kita terima? Kalau emang nggak bisa kita terima, ya kita cabut aja demi kesehatan mental kita. Itu pendapat pribadi saya ya. Kalau memang toksiknya, kayak misal toksiknya apa dulu nih? Misal
lingkungan kerja yang individualis dan saling menjatuhkan gitu ya. Ya kalau memang kita sudah parah tingkat jatuhnya, kalau buat saya sampai di titik difitnah mungkin ya. Apa ya? Ya pokoknya sudah sampai di titik yang saya nggak bisa terima ya saya cabut. Kalau di titik yang masih bisa saya terima, ya saya berusaha berdamai. Kita berusaha berdamai, kita berusaha memanage konflik. Nanti ada bagian di mata kuliah psikologi industri adalah bagaimana kita memanage konflik hubungan antar manusia dalam lingkungan kerja. Tapi kalau ketika kita mencoba memanage tapi ternyata nggak bisa, ya udah cabut sih. Kalau saya ya, dan menurut saya setiap orang kayaknya seperti itu. Cuman titik batas maksimalnya kapan itu yang berbeda-beda. Ada pertanyaan lagi? Kan cari kerja nggak mudah, Bu. Bagaimana jika lingkungan saling menjatuhkan dan tidak mendukung? Cari kerja memang nggak mudah, makanya itu kita butuh strategi kan. Jadi kalau saya pribadi, saya nggak akan pindah kerja kalau saya belum dapat pekerjaan yang baru. Itu. Ya saya sebisa mungkin akan bertahan sampai di titik yang saya nggak bisa tahan. Ya kalau saya juga percaya juga sih, bahwa rezeki itu pasti ada sih. Cuman kita belum tahu arahnya dari mana. Selama kita nggak berhenti mencari, pasti rezeki itu ada kok. Tinggal kita dengan skill dan kemampuan, gimana cara kita dengan skill dan kemampuan, gimana cara kita bertahan hidup, mencari rezeki di tempat lain. Kalau saya sih gitu sih. Ya itu tadi kalau lingkungannya saling menjatuhkan dan tidak mendukung, ya kalau sampai di titik tertentu yang saya nggak bisa, ya saya cabut. Ya apa ya? Daripada saya jadi gila sendiri, kayak kalian tau nggak sih kasus yang KPI itu loh, pegawai KPI. Itu kan lingkungannya toksik ya. Dan dia berusaha bertahan di lingkungan toksik tanpa berusaha mencari pekerjaan di tempat lain. Saya nggak tahu sih apakah benar dia bertahan karena sudah mencari di tempat lain tapi nggak nemu, atau gimana. Tapi menurut saya pasti nemu sih. Kalian kan punya temen ya, punya temen kuliah, temen apa yang bisa kalian, ada link kerjaan nggak, ada lowongan nggak. Kalau saya sih di situ sih, punya kakak kelas yang bisa ditanyain, ada lowongan nggak, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya kan intinya si karyawan KPI ini bertahan 10 tahun dibully, 10 tahun. Berapa tahun sih dia dibully? Bertahun-tahun dibully sampai akhirnya dia kena penyakit mental kan. Nah, ya itu tadi dia berusaha bertahan tapi buat apa, yang ada dia sakit sendiri kan. Mending kalau saya demi kesehatan diri saya sendiri ya, kalau memang saya nggak kuat ya saya cabut gitu. Daripada kayak contohnya si petugas KPI tadi. Ya memang nggak mudah mencari kerja. Makanya kita butuh strategi. Strateginya apa? Mulai dari tanya-tanya ke teman, tanya-tanya ke kak kelas, ada lowongan nggak, ada lowongan nggak. Ya kita nggak akan dapat pekerjaan baru kalau kita nggak mencari kan. Gitu. Lebih baik datang kerja pulang tenang tapi jenjang karir berjalan slow, atau datang kerja show off muncul pergesekan antar staff, cooling down agak nggak nyaman di pekerjaan tapi jenjang karir cepat. Kayaknya bisa kok datang kerja pulang tenang jenjang karir cepat juga bisa. Tapi nggak bisa juga. Tapi menurut saya ya datang kerja pulang tenang itu adalah sesuatu yang, kalau ibarat teori probabilitas itu mendekati nol lah. Pasti gesekan antar staff itu, gesekan antar pegawai, gesekan atasan bawahan itu pasti ada. Makanya di ilmu psikologi industri muncul manajemen konflik.
Kayak gitu. Perusahaan punya bapaknya sendiri. Jadi pas muncul manajemen konflik, ya balik lagi. Kalau saya selama bisa memanage konfliknya, why not? Tapi kalau nggak bisa memanage konfliknya, ya demi ketenangan mental saya, demi kesehatan mental saya, ya udah. Karena apa ya? Kalian akan menemui nantilah di dunia kerja orang-orang yang show off, orang-orang dengan berbagai macam karakter, salah satunya yang show off. Terus habis itu gesekan tuh pasti ada, bahkan gesekan di antara orang-orang yang nggak show off. Sebenarnya orang-orangnya karakternya bagus-bagus aja, tapi adanya miskomunikasi dan lain sebagainya muncul gesekan. Pasti gesekan tuh ada sih menurut saya. Probabilitasnya mendekati 1. Nggak mungkin ada yang datang kerja pulang tenang, kayaknya enggak deh. Pasti selalu ada, hidup itu penuh dengan masalah kan. Tapi kita bisa memanage atau enggak, itu yang paling penting. Overthinking merusak mental sendiri. Overthinking kalau melebihi batas tertentu, yang ada akan memunculkan sugesti-sugesti negatif sih, menurut pengalaman saya. Ya, sugesti negatif tadi yang bisa merusak mental sendiri. Kita emang perlu, kadang overthinking itu diperlukan ya. Kita berpikir lebih dari biasanya untuk termasuk ketika kita menemui permasalahan yang cukup rumit, cukup sulit. Tapi overthinking yang berlebihan sampai memunculkan sugesti negatif, perspektif negatif, itu yang bahaya untuk mental. Gitu Mbak. Siapa ini yang nanya? Mbak Tania. Itu Mbak Tania. Ada pertanyaan lagi? Ketika kalian kerja, ya, justru ketika kalian kuliah itu kalian ikut organisasi, entah BEM, UKM, kepanitiaan, himpunan, itu ada. Jadikan organisasi kalian itu simulasi kalian di dunia kerja. Karena kalian di organisasi kan nggak sendirian kan. Kalian kan banyak orang tuh. Kayak misal himpunan berapa orang, berapa puluh orang kan. Nah, bagaimana kalian menghadapi konflik-konflik di dalam himpunan atau di kepanitiaan, misal kepanitiaan PKKMB, berapa orang tuh? 50 mungkin ya, 50 sampai 70 orang. Nah, bagaimana kalian menghadapi konflik antar divisi, konflik antar manusia di kepanitiaan PKKMB. Nah, jadikan itu tempat belajar, tempat simulasi sebelum kalian ketemu di dunia kerja nantinya. Kalian akan menghadapi banyak orang juga tentunya. Ada pertanyaan? Lagi? Nanti buat tugas-tugasnya ke depan akan lebih banyak tentang itu sih. Objeknya adalah organisasi yang kalian ikutin di ITS. Bisa UKM, bisa himpunan, bisa BEM, bisa kepanitiaan. Nanti tugas-tugasnya banyak ke arah sana. Kalau nggak salah 2019 kan udah ada yang ngambil ya tahun lalu. Mungkin bisa ditanyakan ke 2019 yang ngambil. Kalau tugas-tugasnya lebih banyak ke arah sana. Biar bisa kalian terapkan juga di organisasi yang kalian ikutin. Gitu. Walaupun mungkin di dunia kerja nanti lebih kompleks ya. Tapi seenggaknya kan kalian udah punya, oh aku pernah menghadapi manusia seperti ini. Gitu. Ada pertanyaan? Lagi? Cukup, Bu. Oh, diskusinya menarik ya kalau mata kuliah ini. Coba kalau mata kuliah Propstat, pasti nggak ada yang nanya.
Iya, dia mikir. Diskusinya menarik. Coba kalau mata kuliah Propstat, apalagi udah ketemu teori bias gitu, pasti ada pertanyaan. Iya. Kalau ini lebih rame emang. Mata kuliah KWU juga cukup rame ya. Mungkin karena lebih aplikatif kali ya, mata kuliah seperti ini. Kalau Propstat nggak tahu kenapa sinyalnya putus-putus, Bu. Sinyal apa dulu nih? Itu sih kalau dari saya. Apalagi kalau kalkulus ya, lebih putus-putus lagi. Gitu sih kalau dari saya. Seru sih menurut saya mata kuliah ini karena kita ya itu tadi aplikatif, bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari kayak gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan hari ini. Ketemu lagi Rabu pagi depan. Nggak ada tugas untuk pertemuan pertama. Nanti aja pas pertemuan kedua, karena ini baru pengantar kan ya. Jadi nanti aja pas pertemuan kedua, kita baru mulai tugas hariannya. Dan harapannya di tugas harian kalian bisa optimal. Kalau tahun lalu sih saya bikin ujiannya itu, oh enggak, Ding, bukan mata kuliah ini, Ding. Mata kuliah apa ya yang ujiannya itu tugasnya, oh mata kuliah perancangan produk yang ujiannya seminggu. Enggak, kalau mata kuliah ini ujiannya 2 jam. Tapi tenang, ujiannya bukan yang susah-susah banget. Bisa kalian pelajari dan kalian terapkan. Balik lagi karena harapannya di mata kuliah ini kalian bisa bersenang-senang. Di antara mata kuliah lainnya yang cukup tegang. Oke, terima kasih. Jaga kesehatan, jaga semangatnya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Selamat pagi, Bu. Makasih, Bu. Nanti materinya saya share di e-learning. Dan untuk videonya insya Allah saya share di YouTube ya.